berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Per. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Domika. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, sehat ya, Pak ya. Oke, saya dengar di Pak, ada unek-unek yang ingin Bapak sampaikan dalam proses kita hari ini. Gitu, Iya, ya. betul. Jadi kira-kira apa itu masalah yang Bapak ingin sampaikan, Pak? Ya, baik. Ini yang mau saya sampaikan, Bu. Ini termasuk saya ingin mendiskusikannya dengan Ibu. Ini yang paling urgen saya lihat, khususnya di SMK 1 Barumun. Kebetulan saya juga, Bu, diamanatkan sebagai wali kelas atau guru kelas. Iya, Pak. Dan akhir-akhir ini ada siswa kita yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku di sekolah ini. Jadi permasalahan yang kita bicarakan itu nanti yang kita bincang-bincang ini, itu beberapa siswa itu tidak patuh terhadap aturan sekolah seperti itu, Iya, Pak. Jadi dalam hal apa sih siswanya ini tidak patuh aturan sekolah, dalam hal apa yang mereka tidak patuhi? Ya, Bu. Jadi di setiap sekolah memang ada itu yang menetapkan peraturan. Ya, sekali, Pak. Apalagi berpakaian juga ada. Ya, Pak. Tidak hanya siswa, kita guru juga ada aturan berpakaiannya. Ya, jadi dalam hal ini saya lihat dalam berpakaian. Jadi contoh kita tetapkan pada siswa SMK 1 Barumun hari Senin, Selasa itu wajib mengenakan OSIS, Rabu Kamis mengenakan pramuka, Jumat mengenakan baju jurusan, Sabtu mengenakan training. Ini sering saya lihat itu tidak menyeragamkan aturan yang berlaku. Salah satu contohnya di hari Senin dia mengenakan OSIS, di hari Selasanya dia sudah mengenakan batik, seharusnya tetap OSIS. Berarti ini masalahnya beberapa dari siswa itu tidak taat dalam aturan sekolah dalam hal berpakaian seperti itu ya, Pak. Iya, Bu. Jadi mereka berpakaian seharusnya Senin Selasa itu masih baju OSIS, mereka memakai pada hari Selasanya sudah memakai baju batik seperti itu, iya. atau dalam hal hari lain seperti Iya, itu, Bu, Pak, tidak ya. seragam, Bu. Nah, jadi intinya ini beberapa siswa itu tidak taat aturan dalam hal berpakaian seperti iya. itu. Jadi menurut Bapak ini apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut? Kalau menurut saya, Bu, kalau penyebab yang ada beberapa siswa yang membuat seperti itu karena kurang kepedulian. Termasuk sebetulnya ini kan sudah menjadi tanggung jawab, ya, karena di penetapan pakaian itu sudah dibuat, contoh Senin Selasa, Rabu Kamis, Jumat Sabtu. Ini sudah ada aturannya. Jadi menurut Bapak mereka melakukan hal tersebut karena mereka memang kurang peduli seperti itu ya, Iya, Pak, ya? Jadi kurang peduli. Jadi apakah ada hal lain selain kurang peduli yang menyebabkan mereka seperti itu? Ya, memang khususnya di kelas saya, kelas otomotif jurusan teknik sepeda motor, Iya. kelas 12, ini pernah saya tangani kasus yang sedemikian ini. Sebut saja namanya Sama Risman, atau yang lain, ada beberapa orang di kelas. Ini udah pernah saya tangani. Ini bukan sekali dua kali, memang ini udah berulang-ulang memang si anak ini perilakunya seperti itu. Dan sudah saya panggil ke ruangan saya, dan saya tangani, saya nasihati, dan saya berikan masukan. Di situ saya temukan memang hasil yang saya bimbing ini permasalahannya memang terkadang seragam sekolahnya rusak, sobek. Makanya dibuatnya yang contoh hari Selasa masih OSIS, dikenakannya baju batik. Oke, Pak, berarti siswa itu melakukan hal tersebut itu karena terkadang memang bajunya yang sobek seperti itu. Iya, Bu. Pak, ya? Dan ada juga memang siswa itu memang betul-betul tidak peduli. Kalau memang rusak dia, mungkin ini wajar-wajar saja. Memang kalau yang pernah juga saya amati di dalam kelas itu, memang ada faktor kesengajaan. Ya, berarti selain dari memang ada hal yang membuat bajunya tidak dipakai untuk hari seharusnya, ada memang yang paling utama itu faktor kesengajaan, Iya, gitu ya, Pak, iya, ya. Memang sengaja tidak patuh terhadap aturan sekolah, Iya, Bu, seperti iya, itu ya, Pak. Jadi menurut Bapak yang Bapak harapkan ini dari siswa tersebut seperti apa? Ya, Bu. Jadi yang harapan saya, Bu, untuk masalah siswa yang sedemikian ini, ini memang walaupun siswa kita itu sudah beranjak dewasa, sudah tingkat SMK, ini memang kalau kita lihat pola pikirnya, ini usianya aja yang dewasa. Ada sebagian walaupun udah
usianya 17 tahun, 16 tahun, itu usia siswanya yang sudah dewasa. Tapi kalau pola pikirnya ada sebagian masih kanak-kanakan, apalagi di dalam hal berpakaian ini. Ini selalu harus diperhatikan, Bu. Jadi harapan saya sebagai wali kelas, kalau di sekolah khususnya mulai masuk ke sekolah, saya pantau, Bu. Kalau ada permasalahan yang sedemikian ini saya pantau. Kalau itulah dari saya, Bu. Berarti ini dari harapan Bapak ini, siswanya benar-benar ingin mematuhi aturan sekolah tersebut, terutama dalam hal berpakaian seperti itu. Iya, Bu. Langkah yang pertama yang Bapak lakukan itu adalah memantaunya mungkin setiap hari, seperti itu mungkin ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi menurut Bapak ini jika dibuat rentang 1 sampai 10 nih, level berapa, rentang berapa nih kepatuhan siswa terhadap aturan sekolah tersebut? Ya, kalau secara penilaian, Bu, kalau rentang siswa yang bermasalah sedemikian ini termasuk juga lah digolongkan ke penilaian sikap. Ini termasuk nilai si anak ini masih di bawah 6 atau 5 ke bawah lah, Bu. Berarti nilai dari anak tersebut itu nilai 5 ke bawah seperti Iya, itu ya, iya, Pak? Bu. Jadi harapan Bapak nanti setelah melakukan misalnya suatu tindakan gitu ya Pak, untuk memperbaikinya, berapa harapan yang level nilainya yang ingin Bapak harapkan seperti itu, Pak? Iya, kalau kedepannya setelah dilakukan nanti bimbingan arahan pada siswa yang bermasalah, khususnya di dalam hal berpakaian ini, kalau harapan saya, Bu, siswa itu bisa mendapatkan skala 8, kalau bisa dibuat 100 atau 10. Jadi ingin harapannya nanti skalanya 8 sampai 10 seperti itu Iya, ya, Pak. Jadi menurut Bapak ini untuk mencapai harapan tersebut, langkah apa yang bisa dilakukan seperti itu, Pak? Ya, untuk mencapai harapan itu, langkah-langkah yang ingin saya terapkan itu, Bu, memang harus diperhatikan. Yang pertama harus diperhatikan. Contohnya saya selaku wali kelas memang bertanggung jawab. Saya harus tanggung jawab penuh pada kelas yang saya ampu. Jadi itu langkah yang pertama harus saya perhatikan. Dan juga harus ada dukungan dari pihak sekolah. Dan ini juga harus tidak boleh ini harus diikutsertakan dukungan dari pihak sekolah, baik itu guru BK, apalagi di SMK ini sekolah kejuruan harus dilibatkan juga dengan ketua jurusannya, dan tidak menutup kemungkinan harus ikut juga orang tua, harus ada juga kepedulian orang tua dalam hal memperhatikan anaknya. Oke, dari tanggapan Bapak, jadi untuk menaikkan harapannya yang pertama itu kepedulian Bapak terhadap siswanya seperti itu, kemudian dukungan dari pihak sekolah seperti itu ya Pak ya. Berarti selain dari kepedulian Bapak, mungkin ada cara lain Pak untuk meningkatkan kedisiplinan siswanya itu terhadap aturan sekolah dan hal berpakaian rapi seperti itu. Ya. Hal lain. Kalau hal lain, Bu, memang ini sepenuhnya harus dikembalikan kepada orang tua. Jadi saya usahakan bisa berkolaborasi dengan orang tua supaya orang tua juga bisa meyakinkan siswanya, dan mengingatkan siswanya pakaian yang seharusnya dikenakan itu setiap harinya. Berarti caranya yang pertama kalau menurut Bapak untuk meningkatkannya itu berkolaborasi dengan pihak sekolah, kemudian dengan orang tua seperti itu ya Pak ya. Jadi gimana nih langkah Bapak untuk berkolaborasi dengan pihak sekolah ataupun orang tua tersebut? Iya, Bu. Jadi kalau langkahnya sama, Bu, dengan permasalahan-permasalahan yang lain, baik itu kasus keterlambatan, sama, Bu. Ini memang alhamdulillah saya selalu diamanatkan wali kelas, di tahunnya selalu diamanatkan. Di sini sering saya menangani permasalahan-permasalahan siswa. Jadi di sini, Bu, yang pertama saya lakukan bimbingan. Itulah tahapan yang pertama, bimbingan. Kemudian setelah saya bimbing dan saya berikan waktu tenggang 3 hari atau paling lama 1 minggu untuk melihat hasil setelah saya bimbing. Setelah itu jika ada perubahan, perkembangan yang signifikan dalam kategori baik, alhamdulillah. Dan ketika tidak ada perkembangan, saya tindak lanjut bersama orang tua. Di kelas WA grup kami juga ada. Jadi lebih mudah saya melakukan langkah-langkah penanganan siswa seperti ini dengan melalui komunikasi melalui telepon.
meningkatkan keterampilan tersebut itu komunikasi gitu Iya, ya, Bu. Pak ya. Komunikasi dengan siswa tersebut. Iya, Bu. Kalau berkolaborasi ini dengan pihak sekolah, mungkin ada nggak sih caranya menurut Bapak, gimana caranya berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk meningkatkan siswanya, ada aturan seperti itu, cara kolaborasi dengan pihak sekolah seperti apa gitu? Ya, Bu. Ya. Kalau dari pihak sekolah, Bu, memang kalau tahapan yang saya lalui, kalau ada siswa yang bermasalah ditangani dulu terlebih dahulu, berikan bimbingan. Kemudian kalau dari sekolah berkolaborasi juga dengan guru bimbingan konseling atau BK. Selain dari bimbingan itu berarti Bapak juga melakukan kolaborasi dengan guru BK-nya seperti Iya, itu. Bu. Iya, Bu. Kira-kira nih Pak, kapan ini rencananya akan dilakukan agar siswa tersebut di sekolah itu bisa mencapai kedisiplinan level 8 sampai 10? Iya, Bu. Kapan ini rencananya dilakukan? Baik, Bu. Kalau rencana, Bu, ini secepatnya. Kalau bisa minggu depan ini sudah saya terapkan. Oke. Bagus ya Pak. Mudah-mudahan rencananya minggu depan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya, oke. Oke. Menurut Bapak ada nggak tantangan gitu dalam melakukan rencana ini? Kalau tantangan, Bu, kalau dibilang tantangan ada, tapi harus kita mulai dari diri kita sendiri. Oke, baik. Kalau kita sendiri tidak siap, tantangan yang sekecil apapun tidak bisa kita tangani. Oke, baik sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan betul-betul semangat ya Pak dalam Iya. melaksanakan rencananya tersebut gitu. Oke. Gimana perasaan Bapak setelah coaching bersama saya nih Pak? Ya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ibu Domika, setelah saya diskusikan coaching ini setelah saya diskusi dengan Ibu, ini terkait dengan coaching supervisi akademik, terkait dari permasalahan yang saya alami. Alhamdulillah, Bu, saya sudah lega. Yang semulanya beban saya terasa menjadi bahan pikiran, ini sudah alhamdulillah sudah teratasi. Terima kasih, Bu. Seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih juga kepada Pak Akbar sudah mau melakukan coaching bersama saya, sehingga saya juga menemukan hal-hal baru di gimana caranya menghadapi peserta didik yang belum taat aturan dalam hal berpakaian seperti itu ya. Iya. Terima kasih juga pada Pak Akbar. Oke, apakah ada hal lain yang ingin dibicarakan Pak? Itu saja, Bu. Oke, cukup ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.